Ingat pada waktu Yunus di perut ikan, apa yang dia perbuat? Yunus tahu dia ada sampai di perut ikan karena kesalahannya sendiri, karena ketidakpatuhannya. Makanya waktu angin bertiup kencang, lalu orang-orang di kapal di mana dia menumpang ketakutan, dia bilang, lemparkan aku penyebabnya. Dia pun tahu. Dan dia pun tahu dia harus mati, dihukum oleh karena kesalahan dan dosanya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia tidak mati tenggelam oleh gelombang laut. Tuhan mengirimkan ikan yang besar untuk memakan dia, dan dia tetap hidup, tidak digigit. Ya, bayangkan hidup di dalam perut ikan. Tapi saudara tahu, walau dia ada dalam perut ikan, dan dia tahu itu karena kesalahannya, dan kemungkinan besar dia pasti akan mati. Tinggal menunggu waktu saja. Dia tidak tahu kapan akan dia keluar. Apakah yang dilakukan Yunus? Mari kita buka Yunus pasal 2. Kita baca langsung ke ayat 9 dan 10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Di ayat sebelumnya, Yunus tak mengucapkan apa saja. Tidak ada Tuhan berfirman kepada ikan itu. Tapi begitu Yunus masuk ke dalam ucapan syukur, langsung Tuhan berfirman, selamatlah Yunus. Saudaraku, kerap kali kita perlu bersyukur sehingga kita bisa lebih segera keluar dari masalah kita. Walaupun memang jauh lebih enak untuk mengeluh. Apalagi kalau kita merasa memang kita yang benar, kita punya hak dan alasan penuh, kita punya dasar untuk mengeluh. Tapi sebenarnya itu tidak pernah membawa keselamatan bagi kita. Membicarakannya hanya membuat kita tambah dalam, tambah terikat. Mari kita teladani Yunus. Kita bersyukur kepada Tuhan dari perut ikan. Dan teladan kita yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Maka kita ingat pada waktu penciptaan, di hari pertama Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Belum ada tumbuhan, belum ada hewan, tentunya belum ada manusia, belum ada benda-benda penerang di udara, bahkan belum ada dipisahkan air saudaraku dengan daratan, apapun belum, baru jadilah terang. Tapi Alkitab menuliskan Tuhan berhenti dan Tuhan melihat semuanya baik. Enggaknya baik, tapi itu hari itu baik. Hari kedua pun seperti itu, Tuhan berhenti lalu berkata baik. Apakah Tuhan tidak sanggup menjadikan semua sekaligus dalam satu hari? Sanggup. Jadi kenapa sampai harus 6 hari? Karena ada prinsip di sini yang juga perlu kita jalani. Belum pun beres semua, kita harus tahu bersyukur, berhenti dan berkata, baik. Terima kasih Tuhan, baik. Itulah yang dilakukan Tuhan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Sampai hari keenam dia menciptakan Adam. Lalu Tuhan berhenti dan Tuhan berkata, sungguh amat baik. Kalau mau sampai kepada sungguh amat baik, belajar berhenti 1 hari dan berkata, baik, terima kasih Tuhan. Besok lagi, baik, terima kasih Tuhan. Baru akan tiba waktunya, Tuhan tidak pernah terlambat, saudara akan sampai kepada sungguh amat baik. Kalau tepuk tangan semuanya, sungguh amat baik. Jadi hari ini, ingat untuk bersyukur dari perut ikan. Ingat untuk bilang baik tiap hari. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita terus mengeluh, kenapa orang tuaku gak selamat juga? Kenapa keluargaku masih juga hatinya keras? Kenapa begini, kenapa begitu? Masing-masing kita punya kenapa. Dan kita menyalahkan orang lain. Kenapa dia jahat? Kenapa dia ngomongnya begitu? Kenapa dia kasar? Dan kita tidak ingat untuk bersyukur pada hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan. Kita sendiri yang rugi. Tuhan tetap baik, tapi kita tidak mampu melihatnya, tidak mampu menyadarinya. Jangan demikian. Jangan tunggu semua beres baru kita bersyukur. Mari temukan hal baik dalam hidup saudara. Amin. Nah saudaraku, lihat pada saya. Mari kita bersikap jujur saja. Gak mungkin namanya pelayan Tuhan hidupnya semua baik. Hah? Sama seperti gak mungkin hari pertama itu sebenarnya semua sudah baik, kan enggak?
Tapi Tuhan sudah melihat ada terang dari yang tidak ada, itu baik. Dan gak mungkin yang namanya kita pelayan Tuhan, hidup kita semua lancar. Justru hidup kita lah yang paling penuh perang. Karena kita ancaman bagi kerajaan neraka. Ada yang tanda tanya besar dalam hidup kita. Kalau hidup saudara aman-aman saja, berarti saudara bukan merupakan ancaman bagi kerajaan gelap, saudaraku. Dengan kata lain, kalau hidup saudara penuh perang, hidup saudara penuh masalah. Hidup saudara penuh pergumulan, penuh fitnah dari orang yang iri kepada saudara. Betul. Penuh pengkhianatan dan penuh semuanya. Tapi saudara harus teguh berdiri dan tetap setia. Dan bersyukur dari dalam perut ikan. Dan berkata ini baik. Dan tidak menyerah. Dan sedapat mungkin saudara praktekkan sukacita Tuhan kekuatan saudara.